Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Triputri Amanda. Nah, baiklah teman-teman, pada video ke-9 mengenai apresiasi puisi, kita akan membahas mengenai jenis-jenis puisi satu baris dan jenis-jenis puisi dua baris. Sekaligus kita akan membuat 3 contoh dari jenis-jenis puisi tersebut. Nah, berikut penjelasannya ya. Nah, teman-teman, puisi satu baris itu merupakan puisi yang hanya terdiri dari satu baris saja dan tidak boleh lebih. Puisi satu baris itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada bidal, peribahasa, pepatah, dan tamsil. Nah, kita akan membahas secara singkat mengenai macam-macam puisi tersebut. Pertama ada bidal. Bidal merupakan salah satu bentuk puisi kuno berupa peribahasa dalam sastra Melayu kuno yang berisi sindiran, teguran, dan nasihat. Penulisan peribahasa dan bidal mempunyai arti yang sederhana serta mempunyai rima dan irama. Bidal tidak memiliki aturan tertentu dalam susunan baris dan baitnya. Beberapa garis bidal dimodifikasi untuk memberikan detail. Bidal seringkali berbentuk frasa pendek yang mempunyai makna kiasan untuk menyindir. Dilihat dari gayanya, bidal termasuk dalam salah satu puisi Indonesia pertama karena gayanya tidak panjang dan tidak menggunakan bahasa Melayu murni atau tidak mempengaruhi sastra asing atau luar negeri. Bidal dapat dijadikan cara mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang secara tidak langsung dengan menggunakan bahasa sindiran atau perbandingan. Contoh yang dapat kita lihat dari bidal yaitu ombak kecil jangan diabaikan, yang artinya hal-hal kecil jangan disepelekan. Lalu ada murah di mulut, mahal di timbangan, artinya banyak janji namun tak ditepati. Nah, contoh buatan sendiri, contoh bidal karya saya sendiri yaitu di belakang mengaum, di depan mengeong. Sindiran untuk orang yang tidak setuju, tidak suka, serta menjelek-jelekkan seseorang di belakang. Namun ketika di depan orang tersebut sok baik, bahkan setuju terhadap perkataan seseorang. Contoh yang kedua, banyak cakap, kaki tak gerak. Nah, merupakan sindiran untuk orang yang selalu berbicara bahwa dia bisa melakukan ini itu, tetapi dia tidak pernah melakukan semua hal yang dikatakannya. Lalu yang ketiga, awak tenggelam, dia mendapat, yang artinya sindiran kepada seseorang yang pelit dan suka memoroti uang kita. Nah, yang kedua ada tamsil. Tamsil adalah suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat dan memiliki tujuan untuk membuat perbandingan terkait suatu hal atau perkara. Tamsil sedikit mirip dengan perumpamaan. Nah, contoh tamsil yang dapat kita lihat yaitu pertama, tua-tua keladi makin tua makin jadi, yang artinya semakin tua semakin ada saja tingkahnya. Yang kedua, ibarat bunga, segar dipakai, layu dibuang. Nah, contoh tamsil karya saya sendiri yaitu yang pertama, bagai rembulan tanpa cahaya, ibarat ilmu tanpa akal. Yang artinya, seseorang yang hanya berakal dan tidak berpengetahuan, ia hanya akan memikirkan dan menalar apa yang menurutnya benar. Ia tidak dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kedua ada, sahabat sejati ibarat serigala dalam kelompok, yang artinya seseorang yang memiliki rasa kesetia kawanan yang mana ia mau saling membantu, memiliki kepedulian terhadap kawan, membela kawan, serta pantang menyerah terhadap apa yang tengah ia jalani. Yang ketiga, ibarat berlari menangkap angin. Artinya, seseorang yang terus-menerus berusaha mengejar sesuatu yang sulit digapainya, entah itu cinta ataupun mimpi. Akibatnya, ia tak akan mendapat apa-apa. Satu baris yang ketiga yaitu ada peribahasa. Peribahasa yaitu segala bentuk cara berbahasa tidak dalam arti sebenarnya dan penggunaan bahasa atau kalimat kias untuk tujuan tertentu. Peribahasa sering digunakan untuk memberi nasihat, sindiran halus, dan pujian. Peribahasa menggunakan bahasa kiasan atau metafora untuk menyampaikan pesan atau makna yang lebih dalam. Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-temurun. Contoh dari peribahasa yang dapat kita lihat yaitu ada gula, ada semut. Yang kedua, air cucuran, atap jatuh ke pelimbahan juga. Nah, contoh peribahasa karya saya sendiri yaitu kecil telapak tangan niru ditiadakan. Artinya, ungkapan untuk menyatakan kesediaan menerima bantuan. Yang kedua, angin yang berhembus belum tentu menumbangkan pohon.
Artinya, sebesar apapun rintangan yang dihadapi belum tentu bisa menumbangkan semangat kita untuk melakukan atau meraih sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, meminta taring kepada singa. Artinya, sesuatu yang mustahil akan kita dapatkan, seperti mengharapkan sesuatu atau bantuan dari seseorang yang kita sendiri sudah tahu bahwa itu akan sia-sia saja, dan membuat ketegangan atau kerusakan dalam hubungan sesama yang menimbulkan hal buruk. Nah, jenis puisi satu baris yang terakhir yaitu pepatah. Pepatah memiliki arti yaitu salah satu jenis tuturan yang berisi nasihat dari orang yang lebih tua dalam bentuk kalimat. Seringkali pepatah ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara orang lain saat bertengkar atau hal lainnya. Contoh pepatah yang dapat kita lihat yaitu, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Yang kedua, sekali air dalam, sekali pasir berubah. Contoh karya saya sendiri yaitu, bermainlah dengan ceritamu tapi jangan dengan karmamu, yang memiliki arti sebuah nasihat yang memberitahukan agar tidak berbuat jahat ataupun tindakan yang tidak baik kepada orang lain, karena hal tersebut yang telah dilakukan akan berbalik kepada kita sendiri. Yang kedua, buah kelengkeng berbeda dengan buah mantoa. Artinya, berisi mengenai sesuatu yang tidak dapat disamakan, seperti sifat, kebahagiaan, dan lainnya yang terdapat di dalam diri setiap manusia. Jangan menyamaratakan semua hal ke semua orang. Yang ketiga, baik dipandang, jahat dibenci. Mengandung makna bahwa kita harus menjauhi perbuatan buruk pada orang lain yang dapat membuatnya sakit hati. Kita harus berperilaku baik kepada orang lain agar mereka senang bersama kita. Nah, itu merupakan jenis-jenis puisi satu baris beserta contoh-contohnya. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu puisi dua baris, ialah puisi yang hanya terdiri dari dua baris saja. Puisi ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Carmina, Gurindam, dan Distikon. Pertama ada Carmina, merupakan jenis pantun yang terdiri dari dua baris. Nama lain dari Carmina adalah pantun kilat atau pantun dua seuntai. Fungsi Carmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat, sindiran, selingan percakapan, dan lain sebagainya. Sebuah Carmina memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mengandung dua hal yang bertentangan, yaitu rayuan dan perintah. Yang kedua, Carmina terdiri atas dua baris. Yang ketiga, baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Yang keempat, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang kelima, memiliki sajak lurus AA. Yang keenam, disampaikan untuk menyindir secara langsung. Yang ketujuh, baris awal diakhiri dengan koma dan baris akhir diakhiri tanda titik. Contoh Carmina yang dapat kita lihat yaitu, buah duku, buah jeruk, moga hariku tak lagi buruk. Yang kedua, dahulu parang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci. Nah, contoh Carmina karya saya sendiri yaitu, buah alpukat, buah tomat, tunaikan sholat mendapat rahmat. Pantun ini memberi pesan kepada kita bahwa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana nantinya diri kita sendiri juga yang akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua yaitu, makan pir bagian yang kecut, muka datar, banyak yang takut. Memberi pesan kepada kita bahwa jika kita memasang muka datar akan membuat seseorang takut kepada kita dan mereka akan menjauhkan kita. Yang ketiga, makan ketupat dalam panci, orang jahat banyak yang benci. Memberikan pesan kepada kita bahwa jika kita menjadi orang jahat, maka banyak orang yang akan membenci kita. Puisi dua baris yang kedua yaitu Gurindam, merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Dalam tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Gurindam mengandung ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut berupa kebenaran atau sindiran dalam bersikap dan bertingkah laku. Ciri-ciri Gurindam yang pertama yaitu terdiri dari 2 baris. Kedua, lirik pertama berisi soal perjanjian atau kesepakatan, sedangkan lirik kedua merupakan jawaban atau akibat dari kesepakatan itu. Yang ketiga, struktur pernyataannya memiliki konsekuensi atau hubungan sebab akibat. Yang keempat, memuat petuah bijak.
Yang kelima, tiap kata dalam barisnya dibatasi. Yang keenam, bersaja atau rima AA, BB, CC, dan seterusnya. Dan yang terakhir, isi gurindam terdapat pada baris kedua. Contoh dari gurindam yang dapat kita lihat yaitu, jika belajar bersungguh-sungguh, keberhasilan akan kau rempuh. Yang kedua, jika berilmu janganlah angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Nah, contoh gurindam karya saya sendiri yaitu, jika banyak beribadah kepada Tuhannya, maka surga adalah tempatnya. Artinya, surga adalah milik mereka yang rajin beribadah kepada Tuhannya. Contoh yang kedua, barang siapa sengaja meninggalkan sholat, maka ia tak selamat dunia akhirat. Artinya, peringatan agar jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Contoh yang ketiga yaitu, jika merasa iri hati, maka yang didapatkan merugi. Artinya, mempunyai rasa atau sifat iri hati akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Nah, puisi 2 baris yang terakhir yaitu distikon. Distikon merupakan puisi 1 baitnya hanya berisi 2 baris saja atau biasa disebut dengan puisi 2 seuntai yang bersaja AA dan seterusnya. Contoh distikon karya saya sendiri yaitu yang pertama, cahaya pagi merona, semangat baru menyapa. Puisi ini menggambarkan awal pagi yang indah dan menyemangati, menciptakan perasaan positif dan optimisme untuk hari yang akan datang. Contoh yang kedua, bintang malam berkedip tenang, lautan jiwa berbisik dalam. Puisi ini menggambarkan ketenangan alam semesta yang tercermin dari cahaya bintang di malam hari. Lalu, contoh yang ketiga yaitu daun-daun gugur menyapa tanah, hidup dan mati tariannya berkah. Puisi ini menggambarkan proses penciptaan di mana gugurnya daun melambangkan akhir zaman atau kematian. Namun dalam kematian ada keberkahannya karena daun-daun yang berguguran menyuburkan tanah sehingga proses kehidupan tetap berjalan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap akhir selalu ada awal yang baru dan setiap kematian mempunyai makna dan berkahnya masing-masing. Nah, baiklah teman-teman, sekian video penjelasan mengenai jenis-jenis puisi 1 baris dan jenis-jenis puisi 2 baris beserta contohnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.